Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah hikmah Islami dikisahkan dalam kitab Ni'matul Kubra 'alal 'alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam lil Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami, halaman 25. Malam pertama Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala kedamaian dan ketentraman yang luar biasa, sehingga Sayyidah Aminah merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pada malam kedua, datang seruan berita gembira kepada ibunda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ketiga, datang seruan memanggil, "Wahai Aminah, sudah dekat saat engkau melahirkan Nabi yang agung dan mulia, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Pada malam keempat, Sayyidah Aminah mendengar seruan beraneka ragam tasbih para malaikat secara nyata dan jelas. Pada malam kelima, Sayyidah Aminah bermimpi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pada malam keenam, Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memenuhi alam semesta. Pada malam ketujuh, Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan mengunjungi kediamannya, membawa kabar gembira sehingga kebahagiaan dan kedamaian semakin memuncak. Pada malam ke-8, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil, "Di mana? Di mana?" Suara tersebut terdengar dengan jelas mengumandangkan, "Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi Agung, kekasih Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta." Pada malam ke-9, Allah Subhanahu wa taala semakin mencurahkan rahmat kasih sayang kepada Sayyidah Aminah, sehingga tidak ada sedikit pun rasa sakit, sedih, susah dalam jiwa Sayyidah Aminah. Pada malam ke-10, Sayyidah Aminah melihat tanah Taif dan Mina ikut bergembira menyambut akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ke-11, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersuka cita menyongsong kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam detik-detik kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepat tanggal 12 Rabiul Awal, di sepertiga malam, di malam ke-12, langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikit pun. Saat itu Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sekitar Ka'bah. Sedangkan Sayyidah Aminah sendiri di rumah tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Tiba-tiba Aminah melihat tiang rumahnya terbelah dan perlahan-lahan muncul 4 wanita yang sangat-sangat cantik jelita, anggun dan cantik, diliputi dengan cahaya kemilau yang memancar serta semerbak harum mewangi memenuhi seluruh ruangan. Wanita pertama datang berkata, "Sungguh berbahagialah engkau wahai Aminah, sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi yang agung, junjungan semesta alam, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalilah aku bahwa aku adalah istri Nabi Allah Adam alaihissalam, ibunda seluruh umat manusia. Aku diperintahkan Allah untuk menemanimu." Kemudian datanglah wanita kedua yang menyampaikan kabar gembira, "Aku adalah istri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menemanimu." Begitu pula menghampiri wanita yang ketiga, "Aku adalah Asiyah binti Muzahim, yang diperintahkan Allah untuk menemanimu." Datanglah wanita keempat, "Aku adalah Maryam, ibunda Isa alaihissalam, datang untuk menyambut kehadiran putramu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam."
sehingga semakin memuncak rasa kedamaian dan kebahagiaan ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Keajaiban berikutnya, Sayyidah Aminah melihat sekelompok demi sekelompok manusia bercahaya berdatangan, silih berganti memasuki ruangannya, dan mereka memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam bahasa yang berbeda. Detik berikutnya Sayyidah Aminah melihat atap rumahnya terbuka dan terlihat oleh beliau bermacam-macam bintang di angkasa, beterbangan yang sangat indah berkilau cahayanya. Detik berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Ridwan agar mengomandokan seluruh bidadari surga agar berdandan cantik dan rapi, memakai kain sutra dan segala macam bentuk perhiasan dengan bermahkotakan emas, intan permata yang bergemerlapan, dan menebarkan wangi-wangian surga yang harum semerbak ke segala penjuru. Lalu beribu-ribu bidadari itu dibawa ke alam dunia oleh malaikat Ridwan. Terlihat wajah bidadari itu sangat riang gembira. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, "Ya Jibril, serukanlah kepada seluruh arwah para nabi, para rasul, para wali, agar berkumpul berbaris rapi, bahwa sesungguhnya kekasihku cahaya di atas cahaya, agar disambut dengan baik, dan suruhlah mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, perintahkanlah kepada malaikat Malik agar menutup pintu-pintu neraka, dan perintahkan kepada malaikat Ridwan untuk membuka pintu-pintu surga, dan bersoleklah engkau dengan sebaik-baiknya keindahan demi menyambut kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, bawalah beribu-ribu malaikat yang ada di langit, turunlah ke bumi, ketahuilah kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah siap untuk dilahirkan, dan sekarang tiba saatnya Nabi akhiruz zaman. Dan turunlah semua malaikat, maka penuhlah isi bumi ini dengan beribu-ribu malaikat. Sayyidah Aminah melihat malaikat itu pun berdatangan membawa kayu-kayu gahru yang wangi dan memenuhi seluruh jagat raya. Pada saat itu pula mereka semua berzikir, bertasbih, bertahmid, dan pada saat itu pula datanglah burung putih yang berkilau cahayanya mendekati Sayyidah Aminah dan mengusapkan sayapnya pada Sayyidah Aminah. Maka pada saat itu pula lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah Sayyidah Aminah melihat kecuali cahaya. Tak lama kemudian terlihatlah jari-jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegembiraan memancar dari setiap sudut alam raya. Gemuruh solawat memenuhi semesta dengan bahasa yang berbeda-beda dan dengan cara yang bermacam-macam pula. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin qamaril akmar, wa nuril anwar, wa khiratil akhyar, wa abarril abrar, wa sayyidil ansar, wa tahiril adhar, wa bashiril ibsyar, wa ala alihi wa ashabihi wa akribaihil akhyar. Dikisahkan dalam kitab Ni'matil Kubra 'alal 'alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam li Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami, halaman 25. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.